Oh halo semuanya, oh halo sayang-sayangku, manjelita-manjelitaku dan juga sayang-sayangku lah pokoknya. Oke, hai best. Jadi hari ini Ki Victorio kembali di dunia per-YouTubean. Kaget gak sih kalian? Itu gak suka sebenarnya ngeplok-ngeplok gitu itu gue gak suka. Tapi udah gak apa-apa lah ya. Oke, jadi ini mic lo ya, saya mic lo ya. Oke. Nah teman-teman semuanya, jadi hari ini aku mau membahas tentang filsafat. Anak kuliahan banget nih. Nah, jadi hari ini aku akan membuat filsafat. Akan membahas tentang filsafat, yaitu filsafat ya tuh. Oke. Aku akan membuat tentang review. Sebenarnya bukan review, tapi kayak rewatch atau apa sih, pokoknya mengulangi, kita membaca, dan juga aku akan memberikan bab yang menurut aku sangat bagus untuk pastinya untuk teman-teman semuanya yang lagi mempelajari tentang filsafat dan juga seorang king loh. Kok maunya membaca buku dan bukunya pun filsafat, pastinya asik dong ya. Nah, dan ini adalah bab yang aku ambil karena bab ini sangat bagus untuk teman-teman semuanya yang pastinya lagi ingin gimana sih kak caranya, kan banyak nih sekarang beredar banyak banget orang filsafat. Mohon maaf, saya tidak menyindir siapapun atau saya tidak membahas yang sensitif, karena saya melihat bahwa sekarang banyak orang yang mempelajari filsafat itu untuk digunakan yang salah, yang kurang tepat sih sebenarnya, bukan salah tapi kurang tepat. Nah, apa sih mimpi kalian menjadi seorang filsuf atau orang yang mempelajari filsafat, pendebat, ahli debat, atau kalian mau jadi terlihat seperti orang pintar? Nah, bagi aku sendiri, karena sebelum membaca pastinya aku merasa bahwa orang filsafat rata-rata, contoh Romo Magnis yang saya pernah ketemu juga, itu saya pikir bahwa orang filsafat itu pastinya, persepsi saya loh ya, filsafat itu pastinya pintar, bisa berdebat, bisa memberikan argumen-argumen yang benar. Namun ternyata itu tidak semuanya. Dan jadi fungsi untuk mempelajari filsafat bukan hanya itu, karena akan kubahas adalah buku Sebelum Filsafat by Fahrudin. Oke. Nah, buku Sebelum Filsafat ini sangat menunjukkan aku bahwa sebenarnya aku belum baca semuanya ya karena tapi baru aku awal-awal membaca, dan juga aku menemukan bab ini yang sangat menurut aku sangat bagus dan juga sangat karena kan ini bukunya judulnya Sebelum Filsafat ya. Jadi mungkin sebelum kita mempelajari filsafat yang lebih dalam, kita harus bisa membaca buku ini untuk menjadi acuan kita agar kita tidak lepas dari inti filsafat tersebut. Nah, bahasa Inggrisnya filsafat apa? Hayo. Nah, jadi aku akan menjelaskan dulu tentang sedikitnya apa sih itu filsafat. Nah, filsafat itu adalah bahasa Indonesia dari filosofi, atau dari bahasa Inggrisnya ya filosofi ya. Nah, dari kata apa sih filosofi ini terbuat? Pastinya dari dua kata. Yang pertama adalah philo dan juga sophia. Wow, indah banget gak sih kata-kata tersebut? Oke. Nah, berhubung karena aku juga karena aku kan tertarik nih. Tadi baru aja aku tertarik karena di buku ini pastinya aku mempelajari banyak hal, dan juga aku lebih detail lagi, aku bertanya ya kepada Mbah Google, apa sih arti filosofi atau filsafat tersebut yang pastinya. Oke, di sini menjelaskan tentang filsafat dari etimologisnya, berasal itu dari kata-kata philo dan juga sophia. Artinya apa? Artinya adalah philo, yaitu cinta. Jadi yang namanya philo, cinta. Dan juga sophia, kayak aku nih, Sophian the First. Nah,
adalah kebijaksanaan. Nah, di sini aku juga akan membahas tentang bab yang sangat nyambung sama arti filosofi atau Philo dan Sophia tadi, cinta dan kebijaksanaan tadi, yaitu bab keberapa ya? Kira-kira bab berapa yang menurut kalian semuanya asik nih? Nah, bagi aku sih adalah bab kelima, yaitu kebijaksanaan dalam berfilsafat. Atau itulah ya, judulnya itu. Pokoknya kita membahas tentang kebijaksanaan dalam berfilsafat ya pastinya. Nah, tadi masih ingat apa sih arti dari Philo dan Sophia atau Philo dan Sophia tadi? Filosofi atau filsafat berarti berasal dari dua kata, yaitu cinta dan juga kebijaksanaan. Oke, kita ambil kebijaksanaannya. Seorang yang berwibawa pastinya memiliki kebijaksanaan yang tinggi. Oke, nah, apakah dengan Anda semuanya belajar filsafat bisa menjadi terlihat bijaksana? Belum tentu. Nah, ini dia yang sangat sensitif di zaman sekarang ya apalagi karena gini, orang filsafat itu pasti ada di politik, orang filsafat pasti ada di sektor-sektor manapun. Nah, aku akan membahas tentang kebijaksanaan dalam berfilsafat. Nah, apakah kalian ya harus bisa bijaksana dalam berfilsafat? Pastinya harus. Kenapa? Karena dengan cara berbijaksana, memiliki sifat kebijaksanaan tersebut, Anda jika belajar filsafat, Anda bisa mempraktekannya itu dalam kehidupan yang benar. Karena apa? Karena filsafat membuatmu pandai, namun pandai dan berakal, pandai dan berbudi pekerti yang baik. Nah, bijaksana adalah salah satu dari pohon budi pekerti ya, yang pastinya Anda terlihat pintar karena Anda diakui orang, bukan Anda mendebat orang. Apakah dengan cara mendebat orang menjadi ahli debat, menjadi ahli segala-galanya, dan Anda meremehkan orang lain, itu disebut pandai atau bijaksana? Tentu tidak. Oke. Nah, dari kata filsafat sendiri yaitu tadi adalah cinta ya. Cinta itu bisa menumbuhkan bahwa begini. Aku membahasnya contohnya aja. Contoh kita mencintai sesuatu ya, kita kan pasti berkata-kata ya. Bagaimana kita mencintai orang? Contoh nih, kalian punya pacar nih ya kan. Sekarang kan banyak bahasa-bahasa gengsi yang sebenarnya love bombing, terus kayak self center gitu-gitu kan. Itu sebenarnya adalah filsafat-filsafat modern bagi aku loh ya. Karena kan banyak tuh kayak filsafat-filsafat dari dulu yang banyak sekali kayak kata-kata yang mungkin kita tidak tahu gitu ya artinya apa. Dan juga begini, aku akan membahas tentang kebijaksanaan lagi, oke? Nah, cinta itu mungkin biar yang lain mau membahas ya, oke? Karena aku anak fokus di sini kebijaksanaan. Nah, kita akan membahas tentang inti dari bab tersebut yaitu kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan ini akan bisa berlawanan atau bagi buku ini berlawanan dengan kebaikan. Kenapa seperti itu? Ya kan? Nah, begini. Penjelasannya adalah kebijaksanaan ini memerlukan kebaikan. Ya kan? Kebaikan atau fakta yang baik yang kamu sampaikan. Namun, saat kamu menyampaikan fakta yang benar atau baik atau disetujui, namun dengan di waktu yang salah, Anda tidak bijaksana. Kenapa nih? Serius banget King. Iya dong. Kenapa? Karena gini. Kebaikan versus kebijaksanaan. Contoh nih, ada orang yang memiliki fakta yang baik. Contoh ya, kita Eke nih tahu, Eke alias aku ya, tahu bahwa teman aku, contoh kenalan aku berselingkuh, ya kan? Nah, posisinya istrinya tidak tahu. Nah, namun suaminya kan berselingkuh nih. Saat itu istrinya sedang berada di pesta malam ulang tahun perkawinan sama suaminya, ya kan? Itu berarti ibaratnya kayak gini. Contoh nih, mereka ulang tahun perkawinan ke 50 tahun perkawinan, umur perkawinannya 50 tahun. Tiba-tiba
aku di situ bilang pakai mic bahwa suamimu ini telah berselingkuh ini segala macam. Itu kebaikan pasti, karena saya menyampaikan fakta yang akan bisa menyelamatkan wanita tersebut, teman saya yang cewek itu, istrinya. Kenapa? Karena itu dia tidak dicurangi lagi kan sama suaminya. Namun apakah itu bijaksana? Nah, kita boleh bertanya ya, apakah bijaksana itu harus selalu tentang kebaikan kita bincangkan semuanya tanpa melihat situasi dan kondisi ya, karena itu bisa melukai hati orang. Contoh nih, mungkin untuk suami dari si istri tersebut mungkin pasti terluka, namun apakah istrinya tidak malu di depan umum? Itu contohnya. Jika Anda belajar berfilsafat, pastinya Anda akan tahu bagaimana bijaksananya seorang yang memiliki kebaikan atau mengetahui kebaikan tersebut untuk tidak membicarakannya. Oke. Selanjutnya nih ya, aku juga bertanya, apakah benar yang contohkan tadi, dan menurut kajian dari profesor siapa nggak tahu ya, udahlah pokoknya itulah, contohnya adalah benar bahwa orang yang bijaksana pastinya tahu di mana dan juga bagaimana dia bersikap di waktu yang tepat. Oke. Dan karakter orang bijaksana siapa sih? Bisa dijawab ya di kolom komentar ya. Pastinya ya, pokoknya Anda harus juga berpikir bahwa bagaimana sih karakter orang bijaksana. Apakah Anda semua sudah bijaksana atau belum ya? Tolong kalau udah belum bijaksana, kalau bijaksana yang say, merepotkan sedunia loh. Oke. Nah, kita membahas lagi tentang filsafat. Oke. Nah, menurut bab ini, dengan kebijaksanaan dengan berfilsafat, tidak menganggap dirinya lebih pintar daripada diri orang lain pastinya, dan itu menjadikan filsafat sebagai alat. Kenapa sebagai alat? Contohnya, bagaimana dalam persoalan hidup kita menyelesaikan persoalan hidup dengan filsafat. Contoh kaum sofis, dengan kita berfilsafat kita bisa tahu bagaimana orang itu dimasukkan dalam golongan apa, dan cara-cara menyelesaikan persoalan hidupnya kita bisa tahu, dan kita bisa bijaksana. Tapi penting loh ya, contoh nih, ada kaum sofis nih, yang nggak tahu kaum sofis silahkan cek sendiri ya say, dan komen di bawah kalau udah tahu. Oke. Kaum sofis, kita berhadapan atau berkonflik dengan kaum sofis, apakah kita bijaksana? Jika kamu kaum sofis, pasti tidak bijaksana. Jadi belajar filsafat menuntut kita untuk bisa bijaksana untuk menghadapi filsafat tersebut ya, karena kepintaran dan kepandaian bisa menjerumuskanmu ke dalam kesombongan ataupun kebodohan. Kebodohan dalam apa? Kebodohan dalam bersikap. Nah, oke. Jadi intinya bagi aku nih ya, karena aku langsung menurutku tadi poin-poinnya itu, aku juga mempelajari bahwa intinya apa sih dalam bab ini. Kenapa kok Kak King kok bulat-bulat sih Kak King ke filsafat ini segala macam. Oke. Nah, menurut aku ya, untuk teman-teman semua yang sedang belajar filsafat, tidak ada salahnya untuk kalian bisa bersifat bijak dan juga mempelajari kebijaksanaan dulu. Karena apa? Dengan Anda bijaksana semuanya, pastinya ilmu filsafat kalian tidak akan useless alias tidak berguna, namun kalian pastinya akan mengerti apa arti filsafat itu sebenarnya. Bagaimana kita menyampaikan kepada orang yang mohon maaf merugikan orang lain, bagaimana kita menyampaikan dengan pengetahuan filsafat kita. Jadi jangan anggap berfilsafat itu menjadi pintar dan Anda bisa merendahkan orang lain, namun dengan filsafat kita tahu bahwa setiap orang tidak ada rendah, tidak ada tinggi, tidak ada bodoh, tidak ada pintar, yang ada hanya kurang tepat dan kurang bijaksana. Bijaksanalah dalam bertindak. Oke, see you guys semuanya. Jadi sok serius ya saya, dari tadi ya saya nggak apa-apa lah ya, sekali-sekali. Oke, itulah pembahasan tentang bijaksana, bab 5 bijaksana dalam berfilsafat, dari buku Sebelum Filsafat dari Fakhruddin Faiz.
sebelum filsafat ya tadi ya, sebelum ini ngomong apa ya, sebelum filsafat. Oke, thank you semuanya, bye bye, see you. King Victoria love you. Jadi komen-komen ya saya, jangan lupa subscribe dan juga komen-komen bikin YouTube apa lagi. Oke, I love you semuanya, King Victoria love you.